sahabat GPIB dalam Morning Call dengan saya Pendeta Oktri Jumselina Rapangkatun Lebit di GPIB Sola Gracia Marakayu. Pagi hari ini bukan hanya pelayanan sendiri, tetapi saya ditemani oleh teman saya, saudara saya, yaitu Saudari Pinkan Podum, yang akan membantu kita dalam berbahasa isyarat. Sehingga teman-teman yang tuli dan bisu, mari bergabung kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Morning Call GPIB pagi hari ini. Mari kita siapkan Alkitab yang terpilih dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau kita sudah persiapkan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi penuntun, pedoman yang akan kami bawa di sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam bersekolah, bekerja, maupun beraktivitas di rumah. Berfirmanlah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk merenungkan dan melakukan firman. Amin. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan menyatakan, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom dan selamat pagi sahabat GPIB. Saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan bersama dengan surat Paulus kepada Jemaat Korintus. Jemaat Korintus pada saat itu bukan hanya berselisih paham mengenai golongan, mengenai karunia-karunia, tetapi salah satunya juga mereka berselisih paham tentang sunat dan tidak sunat. Karena di Jemaat Korintus itu ada Yahudi dan non-Yahudi, yang dimana orang Yahudi memiliki tradisi bersunat dan orang Yunani atau non-Yahudi tidak memiliki sunat atau tidak disunat. Nah, sahabat-sahabat GPIB, inilah yang pada akhirnya Paulus menuliskan suratnya dan juga menyampaikan kepada Jemaat Korintus untuk tidak menjadi pribadi orang lain ketika mereka dipanggil Allah seperti itu, mereka tetap menjadi pribadi yang seperti itu. Dan ketika berbicara tentang sunat, tidak penting bicara tentang sunat ataupun juga sunat. Seperti di ayat yang ke-19, Paulus menyampaikan bahwa bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Apakah Jemaat Korintus menjalankan perintah Tuhan dalam kasih mengasihi sesama? Apakah Jemaat Korintus menjalankan perintah Tuhan dengan cara beribadah dengan baik dan benar? Apakah mereka menyombongkan diri? Apakah mereka menjaga kekudusan iman mereka dengan baik dan benar? Itulah yang terpenting bagi Paulus. Tidak bicara tentang sunat ataupun juga tidak sunat. Yang terpenting adalah apakah Jemaat Korintus menjalankan perintah Tuhan, hukum-hukuman Tuhan dengan baik dan benar. Sahabat-sahabat GPIB, lalu bagaimana dengan kita di pagi hari ini? Firman Tuhan menyapa kita untuk mengingatkan, baik di sekolah, di pekerjaan, beraktivitas di lingkungan rumah, maupun juga bersosialisasi, mari kita tetap menjaga iman dan diri kita untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Junjung tinggi kasih dalam kehidupan kita, itulah perintah Tuhan di dalam hidup kita. Jangan memandang perbedaan suku, budaya, perbedaan kulit, perbedaan cantik atau ganteng, perbedaan tubuh lengkap atau tidak, mata buta, telinga tuli, mulut bisu, ataukah tangan yang kurang lengkap sehingga kita pembulian terjadi, sehingga kita boleh menghina-hina orang karena dia miskin atau kaya. Mari firman Tuhan mengingatkan kita kembali, tidak memandang perbedaan apapun itu. Kita hidup di Indonesia, berarti kita menjadi warga Indonesia yang saling menghargai, saling memahami, dan yang saling mementingkan satu dengan yang lain. Menjunjung tinggi gotong royong, menjunjung tinggi kebersamaan. Sehingga
bangsa Indonesia kita boleh hidup, masyarakat kita boleh rukun dan damai yang tinggal di dalam Indonesia. Mari kita menjadi pribadi kita, pribadi penduduk Indonesia yang menghargai Pancasila, yang menghargai perbedaan agama, dan yang saling menghargai untuk perbedaan apapun di dalam kehidupan ini. Mari sepanjang hari ini kita menjadi pribadi yang diharapkan Allah, yaitu menjadi pribadi yang mengutamakan kasih di tengah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, mari kita menjadi pribadi yang saat dimana duduk di gereja, saat melakukan pelayanan, saat berhadapan dengan Allah, menjadi pribadi yang baik. Maka mari kita bawa pribadi baik itu juga di hadapan setiap orang di dalam hidup kita, setiap orang yang kita jumpai di sepanjang kehidupan kita. Biarkan mereka turut merasakan kasih Tuhan berdasarkan tindakan-tindakan hidup kita yang baik, tindakan iman kita yang baik, sehingga mereka yang belum mengenal Allah, mereka mengenal akan kasih Allah. Dan mari kita menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan baik untuk saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga orang lain pun dapat juga menghargai berdasarkan tindakan kita. Mari kita jalani aktivitas kita sepanjang hari ini dalam takut akan Allah dan menjalankan perintah Tuhan berdasarkan surat Paulus kepada jemaat Korintus. Kita belajar akan hal itu, saling menghargai, dan mari teman-teman kita hidup di dalam kasih, dalam takut akan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam tata kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Allah. Kami mohon Engkau berkati sepanjang hari ini, mampukan kami menjalankan aktivitas dan rutinitas hidup kami dengan baik, bersekolah, bekerja, dan juga beraktivitas di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.